Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Uya Faizadina Nafisa, biasa dipanggil Mela. Saya dari kelas C2 PAI Sabtu Ahad. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam sholat sunnah. Di antaranya seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah sebagainya. Satu, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Menunaikan sholat sunnah biasanya menjadi cara untuk menyempurnakan sholat wajib. Begitu banyak sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang diutamakan beliau adalah sholat sunnah rawatib. Sedangkan tata cara sholat sunnah rawatib sama dengan menunaikan sholat umumnya, namun ia memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga Rasulullah selalu menjaga keistimewaan menunaikan sholat sunnah rawatib. Kedahsyatan sholat sunnah rawatib yaitu, jika 12 rakaat dilaksanakan, maka Allah akan menyiapkan rumah di surga. Sholat sunnah rawatib ada dua macam, yaitu rawatib mu'akkad dan rawatib ghairu mu'akkad. Rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah. Terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad yaitu sholat yang tidak selalu dikerjakan Rasulullah, kadang dikerjakan dan kadang tidak dikerjakan. Terdiri dari 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. 2. Sholat sunnah duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika waktu duha. Waktu duha adalah ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pada pukul 6 atau 7 pagi, hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat 1 kali salam. 3. Sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika seseorang memiliki sesuatu keinginan ataupun hajat. Sholat hajat hendaknya dilakukan sebanyak 2-12 rakaat. Setiap 2 rakaat harus disertai dengan salam. Ibadah ini merupakan satu bentuk ikhtiar agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Entah itu keinginan yang berkaitan dengan rizki, jodoh, atau perlindungan dari perkara-perkara mudarat. Meminta sesuatu kepada Allah bukan sesuatu yang dilarang, asalkan hajat tersebut diminta dengan cara yang sesuai syariat. Keutamaan sholat hajat. Keutamaan sholat hajat adalah keinginan dikabulkan oleh Allah dengan jalan terbaik menurutnya. Selain itu, sholat hajat juga mendatangkan berbagai kebaikan lainnya. Beberapa di antaranya adalah mendapatkan pahala dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan perasaan yang tenang, dan rasa tawakal yang lebih kuat. Sholat hajat hendaknya dilakukan sebanyak 2 hingga 12 rakaat. Setiap 2 rakaat harus disertai dengan salam. Pengerjaannya bisa dilakukan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Waktu yang dimaksud adalah selepas sholat subuh hingga matahari terbit, dan selepas waktu asar hingga matahari terbenam. Waktu terbaik untuk melakukan sholat hajat adalah malam hari, terutama di sepertiga bagian terakhir malam. 4. Sholat witir.
Sholat witir adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari, antara setelah waktu isya dan sebelum waktu subuh, dengan rokaat yang ganjil. Jadi sholat witir menjadi penutup dari ibadah Qiyamul Lail, seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat lainnya. Jadi sholat witir menjadi penutup dari ibadah Qiyamul Lail, seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan lainnya, serta sholat tarawih pada malam bulan Ramadan. Berbeda dengan sholat sunnah lainnya, Rasulullah mengajarkan sholat witir dilakukan dengan jumlah rokaat yang ganjil, yakni boleh 1 rokaat, 3 rokaat, 5 rokaat, hingga maksimal 11 rokaat. 5. Sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Waktu pelaksanaan sholat tahajud adalah pada malam hari setelah isya, hingga menjelang subuh. Arti dari tahajud secara bahasa adalah melawan atau meninggalkan tidur. Sedangkan secara fikih, tahajud adalah sholat sunnah malam hari yang dilaksanakan setelah tidur. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur. Waktu sholat tahajud membentang setelah isya sampai menjelang subuh, dengan syarat harus tidur terlebih dahulu meskipun hanya sebentar. Keajaiban sholat tahajud yaitu menghapus dosa, dikabulkan doanya, jembatan masuk surga, amalan yang membantu di akhirat, dan menjaga kesehatan rohani. 6. Sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat yang bertujuan untuk memohon petunjuk dari Allah saat menghadapi pilihan sulit dan mendesak. Sholat istikharah adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan untuk mempermudah dan memperjelas persoalan pekerjaan, jodoh, jual beli, pendidikan, dan lain sebagainya. Sholat istikharah kerap dianjurkan dilaksanakan oleh seorang yang memiliki cita-cita, sebab sholat istikharah dipercaya dapat memberitahu hal baik dan buruk kepada yang dengan tulus melaksanakannya. Waktu sholat istikharah ini sebaiknya dilakukan pada waktu terbaik pelaksanaan sholat tahajud, yakni dilaksanakan di sepertiga terakhir dari waktu malam, di antara pukul 1:30 pagi hingga menjelang subuh. Manfaat sholat istikharah: 1. Menyerahkan hasil kepada Allah. 2. Menjauhkan dari bisikan setan. 3. Terhindar dari keburukan. 4. Dapat memberikan kemantapan hati. 5. Akan memperoleh kelapangan dada. 6. Terhindar dari perasaan menyesal. 7. Mengikuti sunnah Nabi. 7. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika memasuki masjid sebelum duduk, terutama saat sholat Jumat. Sholat ini dilaksanakan sebagai penghormatan terhadap masjid. Sholat tahiyatul masjid harus segera dilakukan setelah memasuki masjid dan sebelum duduk. Melaksanakan sholat sunnah ini akan tidak sah jika Anda sudah duduk baik itu sebentar maupun lama. Tujuan sholat tahiyatul masjid dilaksanakan untuk menghormati masjid, karena pada dasarnya masjid mempunyai kedudukan dan kehormatan yang mulia. Hukum sholat tahiyatul masjid termasuk sunnah. Selain itu, hukum meninggalkan sholat tahiyatul masjid makruh, kecuali dalam kondisi terdesak. Jika Anda memasuki masjid dan imam Anda memulai sholat berjamaah. Hukum sholat tahiyatul masjid termasuk sunnah. Selain itu, hukum meninggalkan sholat tahiyatul masjid makruh, kecuali dalam kondisi terdesak. Jika Anda memasuki masjid dan imam Anda memulai sholat berjamaah, maka diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat sunnah.
Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.